Romalia namanya. Perempuan kelahiran Lubuk Gaung 7 Juni 1996 yang memiliki segudang prestasi dan juga pengalaman organisasi ini pernah bersekolah dasar di SD Negeri 6 Lubuk Gaung pada tahun 2003 hingga 2009. Pada tahun 2010 hingga 2015, ia menempuh pendidikan SLTP dan SLTA di Pondok Pesantren Salafi dan Modern Syekh Maulana Qori Titian Teras. Pada tahun 2015 hingga 2019, ia menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Syekh Maulana Qori jurusan Syariah pada Prodi Ekonomi Syariah. Lalu pada tahun 2021, ia melanjutkan studi magister di Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan jurusan Ekonomi Bisnis. Pengalaman organisasinya. Sejak SD, ia sering mengikuti organisasi pramuka, sempat juga menjadi perwakilan setiap lomba, misalnya lomba cerdas cermat, dan sering mengikuti lomba antar sekolah seperti olahraga voli dan lompat jauh. Pada tahun 2014 hingga 2015, Romalia aktif di pengurus OSIS bidang keamanan Pondok Pesantren Syekh Maulana Qori Titian Teras Bangko. Pada tahun 2017 hingga 2018, menjadi pengurus BEM STAI SMK Bangko. Pada tahun 2016 hingga 2017, ia juga menjadi Ketua Kopri Rayan Ekonomi Syariah STAI SMK Bangko. Pada tahun 2017 hingga 2018, ia menjadi Ketua Kopri Komisariat STAI SMK Bangko. Pada tahun 2019 hingga 2020, menjadi Ketua Kopri PMII Cabang Merangin. Lalu pada tahun 2021 hingga sekarang, ia menjadi pengurus aktif Kopri PB PMII Sekretaris Bidang Pertahanan dan Keamanan. Dalam jenjang kaderisasi, pada tahun 2015, ia mengikuti Mapaba di kampus STAI SMK Bangko yang bertempat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin. Pada tahun 2016, ia mengikuti PKD di cabang Kota Jambi, tepatnya di Gedung Institut HBA. Selanjutnya mengikuti PKL di cabang Merangin di Pondok Pesantren Darul Mu'alla. Lalu pada tahun 2017, ia mengikuti SKK di cabang Batanghari di salah satu pondok pesantren. Pada tahun 2018 mengikuti SKKN yang diadakan oleh Bidang Kaderisasi Kopri PB PMII periode 2017-2019 di zona Sumatera, tepatnya di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Lalu pada tahun 2021, ia mengikuti SKKN yang kedua kalinya di Balai Latihan Kemenak di Ciputat yang diselenggarakan oleh pengurus Kopri PB PMII tahun 2021 hingga sekarang. Kemudian pada tahun 2023, bulan Mei, mengikuti PKN yang diselenggarakan oleh Bidang Kaderisasi PB PMII, tepatnya di Balai Latihan Kementerian Desa, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Romalia merupakan inisiator usaha kopi Merangin dengan brand Tilokor, yakni makanan ringan yang terbuat dari ubi jalar yang berasal dari kebun milik masyarakat Merangin. Pada tahun 2019, Romalia mendapatkan bantuan usaha dari Dinas Koprindak Kabupaten Merangin untuk usaha kopri yang ia bangun bersama pengurus Kopri Merangin bidang ekonomi dan UMKM. Romalia juga mendapat bantuan biaya pendidikan dari Basnas RI, bantuan biaya penyelesaian tesis atau riset Basnas Provinsi Jambi, Basnas Provinsi Jambi, bantuan usaha KJU oleh Basnas RI guna mendukung kemajuan usaha mandiri pengurus Kopri PB PMII. Romalia juga merupakan owner RG Collection, usaha yang konsen di bidang fashion dan juga barang kebutuhan pesantren seperti alat ibadah. Sejak berdiri pada tahun 1967, Kopri menjadi wadah gerakan kader perempuan Nahdlatul Ulama, khususnya bagi kalangan intelektual mahasiswi di bawah naungan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII. Tekad Kopri tidak pernah surut dalam berupaya menegakkan prinsip organisasi dalam mengawal isu keperempuanan.
Kopri memiliki tanggung jawab untuk mencetak calon pemimpin perempuan yang memiliki kemampuan dan karakter yang kompeten di berbagai sektor publik. Sebab itu, penguatan intelektual, karakter, serta skill perlu ditekankan dalam proses jenjang kaderisasi Kopri. Dalam mengambil peran guna mempersiapkan kader yang kuat, baik dari segi pengetahuan dan karakter, perlu untuk mempertahankan dan mentransfer tradisi, keilmuan, dan pengetahuan di tubuh Kopri. Upaya tersebut tercermin dalam visi Kopri Mantap untuk Indonesia, mandiri, akuntabel, nasional, transparan, agent of change, dan profesional. Serta dengan misi yang pertama, memperkokoh institusi. Salah satunya adalah dengan cara efisiensi organisasi dalam mencari jalan yang memberikan hasil terbaik dan paling efisien dalam kerja-kerja organisasi. Memiliki sumber daya yang tepat dan tim yang produktif merupakan langkah penting untuk mencapai efisiensi organisasi dengan memiliki perwakilan seluruh Indonesia di kancah nasional. Yang kedua, pengawalan kaderisasi. Kaderisasi adalah sebuah keniscayaan dan mutlak diperlukan dalam membangun struktur kerja yang mandiri dan berkelanjutan. Tersedianya fasilitator perlu dipastikan dalam setiap jenjang pengkaderan Kopri. Yang ketiga, meningkatkan SDM kader. Dalam meningkatkan semua aspek SDM, diperlukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM yang akan membantu setiap individu untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan dalam dunia kerja. Selain itu, dengan meningkatnya kualitas SDM, memungkinkan untuk meningkatkan daya saing kader Kopri secara global. Yang keempat, distribusi kader. Kaderisasi yang dijalankan bukan sekadar pendidikan dan latihan kepemimpinan semata, seperti SIG, SKK, SKKN yang merupakan sebagian dari upaya kaderisasi, rangkaian mata rantai kaderisasi yang meliputi rekrutmen kader, pendidikan dan latihan, serta distribusi, tidak boleh terputus dan harus bersinergi. Yang terakhir, Kopri kolaboratif dan inovatif. Kolaboratif dan inovatif menjadi karakter yang tentu harus terus diperkuat. Kolaborasi menjadi kehendak kuat yang diterjemahkan dalam bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, inovasi akan menjadi implementasi kreatif dan praktis, hingga Kopri dapat menjadi game changer atau pengubah permainan atau keadaan. Sosok game changer inilah yang menjadi penentu saat tengah berada di persimpangan antara maju dan mundurnya suatu gerakan perempuan, khususnya di Indonesia bahkan di dunia. Saya, Romalia, mengajak seluruh sahabat Kopri Nusantara bergabung dan berikhtiar bersama Kopri Mantap untuk Indonesia.